AHY menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Ini ternyata sudah ada rencana bahwa Agus Harimurti Yudhoyono dipersiapkan untuk menggantikan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, Agus Harimurti Yudhoyono yang sering dikenal dengan sebutan AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang kelima. Lahir di Bandung pada tanggal 10 Agustus tahun 1978. Berarti saat ini usia AHY adalah 46 tahun. Nah, nanti pas tanggal 10 Agustus tahun 2025 menginjak usia 47 tahun. Nah, ternyata banyak sekali rakyat Indonesia yang sangat setuju bahwa apabila Gibran Raka Buming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian AHY lah yang sangat pantas untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, secara hitung-hitungan nih, unggul mana? Kemampuan individu, ya, jangan memandang bapaknya masing-masing. Kalau memandang bapaknya masing-masing jelas, ya, Susilo Bambang Yudhoyono juga mantan mantan Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, sama dengan Jokowi. Jokowi juga mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. SBY juga mantan Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Tetapi sekarang kita lihat kemampuan anaknya masing-masing, yaitu Gibran dan AHY. Coba dibandingkan. Kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka jika dibandingkan dengan AHY? Coba hitung-hitungan. Dari segi pengalaman militer, Gibran bukan orang militer. Dari segi pengalaman di masyarakat, Gibran baru beberapa saat menjadi wali kota Solo, itu pun karena keramatnya bapaknya, keramatnya Jokowi. Sedangkan kalau AHY ini adalah putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Segudang prestasi dan pengalaman, bukan hanya prestasi tetapi pengalaman. Mulai dari pengalaman di militer, kemudian pengalaman politik, hingga pengalaman sosial kemanusiaan di ajang nasional dan juga internasional. Kemudian pendidikannya jelas, AHY, coba bisa diketiklah di Google AHY, kemudian kita bisa melihat track recordnya AHY. Hanya saja AHY ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu kurang bisa menipu dan membohongi orang. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau pintar menipu dan membohongin orang, itu yang laris. Jadi orang rakyat Indonesia itu kan sukanya ditipu dan dibohongin. Nah, kalau kita lihat nih, sepertinya AHY itu kurang memiliki kepandaian untuk menipu dan membohongi orang. Yang ngomong yang muluk-muluk begitu kan, muluk-muluk, kemudian mukanya muka melas, mukanya kelihatan jujur apa adanya, tetapi ya seperti udang di balik batu. Kata Gusmus, ya udangnya berkepala batu. Udang di balik batu, udangnya berkepala batu. Jadi inilah kehebatannya AHY, pengalaman dari segala macam bidang. Hanya saja kekurangannya dia adalah kurang pandai untuk menipu dan berbohong. Jadi kekurangannya AHY itu, tetapi kekurangannya AHY untuk menipu dan berbohong ini nggak boleh ditutupi loh ya. Artinya nggak boleh untuk digenapi. Agar kita mendorong AHY sebagai orang yang ahli menipu dan berbohong, tidak begitu. Dan keahlian semacam itu harus mulai hilang di Indonesia. Para kesatria muda ini, namanya satria itu ya jujur apa adanya. Orang yang jujur apa adanya, satria piningit yang mulai muncul. Nah, AHY itu berkarir sebagai tentara Matra Angkatan Darat TNI AD selama 16 tahun, berarti pengalaman di tentara. AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000. Meraih penghargaan Adi Makayasa dan Pedang Trisakti Wiratama. Ini prestasi AHY. Kalau nanti diungkap semua, pokoknya banyak sekali. AHY itu bukan hanya ahli militer, tetapi juga beliau penulis loh.
Jadi kalau bisa lihat sajalah, seorang penulis, seorang peneliti, seorang tentara militer yang humoris, juga dekat dengan para artis. Coba kita bandingkan lagi dengan Gibran. Kira-kira Gibran itu punya kelebihan apa? Kan aneh, orang Indonesia itu aneh sekali. Aneh sekali, pokoknya seperti orang yang tersihir. Orang yang tersihir, kena sihir, kena santet, kena pelet begitu. Makanya ini cicak berbunyi. Karena kita membahas tentang sihirnya Jokowi ini, sehingga cicak berbunyi. Ya, jadi orang Indonesia kayak kena sihir semuanya. Pokoknya nggak peduli apapun yang dimiliki oleh Jokowi dan anak-anaknya, entah kemampuannya seperti apa, nggak peduli. Namanya cinta buta. Orang itu kalau sudah kepelet itu namanya cinta yang terpelet itu nggak menghitung apa-apa. Nggak menghitung gantengnya, nggak ganteng, nggak cantiknya, juga nggak baiknya, nggak apa-apanya. Yang penting cinta buta itu namanya orang yang cinta dalam keadaan kepelet. Kepelet itu ya diguna-guna begitu. Apakah Jokowi seperti itu? Nah, nanti ini kan urusan ilmu yang berbeda ini, ilmu yang nggak kelihatan. Jadi kita membicarakan hal yang kelihatan aja dulu, ya. Dan kami ingatkan orang Indonesia ini yang kepelet yang tersihir itu segera sadar, jangan sampai pokoknya orang cinta kepelet itu kan membabi buta. Kalau cintanya dilarang-larang, matanya bisa merah padam, urat-uratnya merah, bisa merah menakutkan. Itulah ciri-ciri orang yang cintanya sedang dalam keadaan kepelet, tidak rasional, tidak logis. Nah, AHY saat ini juga tengah menempuh pendidikan doktoral bidang pembangunan sumber daya manusia di Universitas Airlangga. Sejak awal AHY fokus pada sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan bangsa. Ini sudah beliau tempuh ya doktoralnya ini. Kemudian beliaunya menulis. Bukan hanya menulis, juga betul-betul ingin menerapkan ilmunya. Jadi ini sebenarnya sangat cocok sekali mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ya, apalagi AHY sudah pernah menjadi salah satu senopati perang untuk perdamaian di Aceh. Jadi itu AHY itu. Coba sekarang Aceh konflik dan alhamdulillah Prabowo Subianto sudah mengembalikan 40 itu miliknya Aceh. Sehingga konspirasi yang dilakukan oleh Mendagri untuk memberikan hadiah kepada menantunya Jokowi terbantahkan, sudah selesai. Jadi inilah saatnya zaman kejelasan, zaman yang terang benderang mulai muncul di Indonesia. Zaman-zaman yang kemarin adalah zaman-zaman orang yang tersihir, kena pelet, guna-guna. Sekarang ini zaman sihir, pelet, guna-guna itu hancur. Akan muncullah cinta-cinta yang rasional, cinta-cinta yang logis, akan menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.